Sunahan di dalam pelaksanaan ibadah sholat kemarin kita kelompokkan menjadi dua. Satu apa Bu? Poho deui. Satu apa Bu? Yang pertama sunnahnya sunnah abad, mang abad kali, abad. Pertama sunnahnya sunnah abad. Apa sunnah abad? Sunnah yang yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Ketika ditinggalkan maka mesti alias dianjurkan untuk ditambalin, disempurnakan dengan sujudnya sujud sahwi. Namanya sunnah abad. Nomor kedua ada sunnah di sini namanya sunnah hayat. Apa katanya? Sunnah hayat. Apa yang disebut sunnah hayat? Kata syarah yaitu di dalam syarah kitab Fathul Qorib dijelaskan yang disebut sunnah hayat as-sunnatul lati la yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Sunnah yang andaikan ditinggalkan tidak harus disempurnakan alias diganti dengan sujud sahwi. Kenapa sebabnya? Li adami wurudi jabriha, karena tidak ada perintah untuk sujud sahwi terhadap sunnah hayat ini. Bahkan dikatakan falau sajada dzalika amidan aliman, andai saja orang bersujud karena meninggalkan sunnah hayat sengaja aliman, dia tahu seharusnya tidak boleh sujud, batolat sholatuhu, sholatnya dinyatakan sholatnya dinyatakan batal. Tetapi sekalipun perbedaan antara sunnah abad dengan sunnah hayat ini begitu jauh, sampai yang satu andaikan tertinggal dianjurkan sujud sahwi, yang satu lagi tidak dianjurkan sujud sahwi. Namun di dalam sholat jaga dua sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sholat itu ada rukun, dalam sholat itu ada sunnah. Ngejar rukun doang di dalam sholat memang sah, ngejar rukun saja di dalam sholat memang cukup. Tetapi untuk kesempurnaan sholat maka seharusnya dua kesunahan ini pun dikejar, abadnya dikejar, hayatnya juga dikejar. Kenapa? Kesunahan yang dijaga dalam pelaksanaan sholat menunjukkan
bahwa sholat semakin sempurna. Wahai atuha kesunahan ai as-sholah, yaitu kesunahan di dalam sholat. Maksudnya sholat wajib apa sholatnya sholat sunat? Jawabnya sholatnya sholat ae mutlaki sholati, yaitu seluruh sholat meliputi al-maktubah wa ghairuha, meliputi sholatnya sholat wajib ataupun sholatnya sholat sunnah. Sholat wajib ada sunnah abad, ada sunnah hayat, maka sholat sunnah pun ada namanya sholat sunnah abad, ada pula sholat sunnahnya sholat sunnah hayat. Bu, yang dimaksud hayat kata Imam Abu Syuja, pengarang daripada Syarah Takrib yang ibu pegang itu namanya kitab Takrib, namanya matan. Apa namanya? Mata lagi. Itu kitabnya kitab Takrib, namanya matannya. Kitab Takrib disarahin, namanya itu Fathul Qorib, dan Fathul Qorib disarahin lagi, namanya Hasyiah Al-Bajuri. Ini yang saya pegang namanya kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ini ada 3 kitab. Satu namanya Takrib, kemudian dijelaskan oleh Fathul Qorib, dijelaskan lagi oleh Bajuri. Yang ibu pegang apa namanya? Yang ibu pegang namanya kitab itu adalah kitab paling murah sebab fotokopian. Kitab paling murah yang ibu pegang namanya kitab fotokopian, paling juga 2.000 perak itu mah. Makanya kalau pengen ngerti, beli yang agak mahalan. Nih, kalau mau nih Fathul Qorib. Kalau kemarin kan ada yang punya yang putih, mana yang punya? Hilang lagi. Ada yang putih itu 2 jilid. Kalau ini cuma 1 jilid. Kalau mau kita pesenin 115. Satunya 115. Cuma insya Allah nggak bakalan kelar 2 tahun 3 tahun. Insya Allah 5 tahun baru kelar ngaji ini doang. 115 kalau mau kita pesenin. Daripada kitab murah mulu. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat yang dinamakan sunnah hayat. Wa aroda bihayatiha, pengarang Syarah Syekh Abu Syuja, beliau mengatakan yang disebut sunnah hayat malaisa ruknan fiha wala ba'don yujbaru bisujudi sahwi. Sunat hayat itu bukan sunat hayat itu bukan rukun. Sebab rukun di dalam kitab ini ada berapa?
Sebab rukun di dalam kitab ini ada berapa? Rukunnya ada 7. Rukunnya ada 17. Bukan pula sunnahnya sunnah abad. Mana sunnah abad? Kemarin sunnah abad kita sampaikan cuma ada 2. Satu apa? Satu baca tasyahud awal. Nomor kedua kunut. Tasyahud awal, nomor kedua kunut. Kunut ada di waktu subuh, ada pula kunutnya di mana? Kunutnya di mana? Naik darah nih ngaji kayak gini mah nih. Ampun deh. Ngaji malam mulu kagak masuk, apa mesti diganti kali ya? Apa malam yang masuk lah? Jadi ngajinya kagak fokus ini. Fokus. Jangan-jangan ke yang di depan kali. Ya, gorengan. Belakangan jangan bikin gorengan mulu, saya juga belum. Yang dinamakan sunnah hayat kata Syekh Abu Suja adalah yang bukan rukun, yang bukan sunnah Kalau rukun ada berapa? 18. 12 lagi. Rukun ada 18 di kitab ini. Lah kalau di kitab sono 17. Iya 18 di sini mah. Di kitab ini 18, di kitab Sapinah 17. Sunnah abad di sini ada berapa? Sunnah abad di sini ada 1. Tahiyat awal, nomor kedua kunut. Padahal di kitab yang lain ada banyak tambahnya. Mana di antaranya? Sholawat kepada baginda Nabi di tahiyat awal, itu namanya sunnah abad. Sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal, sunnah hayat. Sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu marukun. Tapi kalau sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir itu mah sunnah abad. Banyak diceritakan dalam kitab-kitab yang lain tentang sunnah abad. Tetapi di kitab ini diceritakan cuma 2. Lantas jumlahnya sunnah hayat itu ada berapa? Dikatakan wahai atuha khomsata asyara khoslatan. Sunnah hayat di dalam kitab ini jumlahnya ada 15. Bu, kira-kira apal nggak nih kira-kira satu malam yang 15? Benar. Kalau bisa sekaligus kita tamatin 15 sampai jam 11. Tapi kalau enggak dikit-dikit aja yang penting masuk daripada error. Ayo. 15 macam sunnah hayat. 2 macam sunnah abad. Ini mesti dijaga untuk kesempurnaan sholat. Abong sunnahnya sunnah hayat. Akhirnya baca surat di dalam sholat ditinggalin. Padahal mau sholat sunnah, mau sholat wajib, yang namanya hayat mah tetap berlaku.
Tapi kadang orang ketika sholat qobliyah ba'diyah jarang pakai apa? Qobliyah ba'diyah jarang pakai surat. Biasanya baca Fatihah doang. Fatihah aja doang. Padahal mau sholatnya sholat wajib, mau sunat tetap aja kedudukan sunnah hayat itu tetap mesti ada. Dianjurkan untuk tetap dibawa dalam pelaksanaan sholat. Cuma andai kata ditinggalkan memang tidak pasti yujbaru bisujudi sahwi. Tidak usah diganti ditambah dengan sujud sahwi. Coba mana yang 15. Dari yang mendasar sekali. Dari yang mendasar sekali dalam pelaksanaan sunnah hayat yang 15 dalam sholat. Ingat-ingat, yang pertama adalah raf'ul yadain. Apa bu? Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan yaitu yang dimaksud al-kafain. Yang dimaksud itu adalah dua telapak tangan kita diangkat. Bagaimana cara mengangkatnya? Cara mengangkatnya adalah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kan orang banyak ngangkat tuh semaunya. Bu, ada orang yang ngangkat tangan tuh begini. Allahu Akbar. Angkat. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Ada yang ngangkatnya. Allahu Akbar, tanggung. Ada yang ngangkatnya Allahu Akbar, sejajar sama pundak. Ada yang ngangkatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu mah nggak usah begini. Ibu-ibu mah dianjurkannya tuh nempel, nggak boleh renggang. Allah itu nempel ke dada. Jadi jangan sampai begini. Kalau laki-laki Allahu Akbar. Ini perhatiin. Petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat kata Nabi di dalam syarah kitab Al-Bajuri. Wal aslu fi dzalika khabaru ibni Umar. Pokok dalam perintah melakukan sunnah hayat yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan, hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibai. Bu, Rasulullah kata Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Idzab tataha as-shalah, apabila mengawali sholat. Dikatakan bahwasanya Rasulullah mengangkat kedua tangan dalam rangka takbir itu ada petunjuknya. Wakila dikatakan bahwasanya orang-orang kafir mereka ketika beribadah menyembah berhala mereka, kanu idza shallu ja'alu asnamihim tahta abatihim. Orang-orang kafir, orang-orang majusi
atau penyembah berhala, mereka menjadikan bahwasanya dalam rangka beribadah mereka itu di ketiaknya disimpan patung. Patung itu disimpan di ketiaknya, tahta abatihim. Jadi ketika patung disimpan di bawah begini, dikempit patungnya. Itu patung apa kagak bau ketek? Kesian Tuhannya maksudnya. Itu Tuhannya bisa-bisa mabok itu. Maka dikarenakan orang-orang Majusi dia beribadah dengan kemudian menjadikan patung-patung ada di bawah ketiaknya, maka pasyuri'a rob'ul yadain, disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tabrian, untuk kemudian menyingkirkan daripada mirip-mirip ibadahnya orang-orang kafir. Singkirkan itu semua. Angkat tangan dengan setinggi-tingginya. Bagaimana caranya? Angkat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilahad wa mankibai, sampai kemudian sejajar dengan pundak. Ini kalau ngaji itu memang fikih tuh mesti nyontoin, makanya nggak bagus pegang-pegang mic tuh. Kalau bisa mah ada setannya begini, apa? Nah, bagusan pakai itu, cakep bener. Daripada tadi kita pegangin kayak begini, itu. Tadi gue orang mah ribet prakteknya. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundak, sejajar dengan bahu itu bukan begini. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan pundak tuh bahasanya di sini adalah hadwa mankibai ae muqabilihima. Nih yang bener tuh begini. Jadi kedua telapak tangan tuh posisinya begini. Kenapa dua telapak tangan posisinya begini? Dua telapak tangan muqabilihima, menghadapnya menghadap kemana? Menghadapnya menghadap ke depan, sementara kemudian jari-jarinya menghadap juga tinggi ke atas. Coba dari ribet lah, gak bisa mah, biar besok lagi. Nih Bu, diangkatnya adalah Udah cukup ah. Diangkatnya itu bukan begini. Ini kalau begini belum sempurna. Kenapa sebabnya bukan begini? Sebab dalam penjelasannya adalah bi antu hada atrofi asobi a'la udunai, bahwasanya jari jemari itu mesti sejajar dengan kuping. Nih, tuhada sejajar dengan kuping, ditambah kemudian di samping sejajar dengan kuping, wa idhamahu sahmataihima, dua jempol ada di bawah apa? Dua jempol ada di bawah telinga, di pentol telinga. Begini. Allahu Akbar. Oh, begini. Ini kalau begini bukan di bawah telinga. Ngerti? Tetapi memang, ini jujur, yang namanya sunnah mengangkat kedua tangan itu
sunnahnya bi'ai kaifiyatin. Dengan bagaimanapun caranya dapat pahala. Ngangkat begini, Allahu Akbar, dapat pahala sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar, dapat. Allahu Akbar, dapat. Mau sampai begini, Allahu Akbar, dapat pahala. Cuma kan mungkin pahalanya juga beda-beda ya. Beda nggak? Yang begini pahalanya alhamdulillah seperepet. Yang begini naik sedikit berarti setengah pahalanya. Yang naik segini berarti pahalanya 2/3 alias 2/4. Itu masa sih? Naik segini berarti pahalanya sempurna. Kayak orang berjamaah. Bu, orang yang berjamaah ngikut takbir sama imam, pahala berjamaahnya komplit, sempurna. Ini apa yang berisik sih? Pahala berjamaahnya itu sempurna. Yang dari awal ngikut takbir sama imam. Tapi ketika orang yang masbuk lewat 1 kali, lewat 1 rakaat, dihitung berjamaah enggak? Dihitung berjamaah enggak? Dihitung berjamaah. Sekalipun cuma apa? Sekalipun cuma telat 1 rakaat. Yang kedua ada lagi telat 2 rakaat. Ada yang sampai kemudian berjamaah dapat tahiyat akhir doang. Kebagian nggak pahala jamaah? Kebagian pahala berjamaah walaupun cuma dapat tahiyat akhir doang. Kira-kira pahalanya tetap 27? Pahalanya tetap 27 enggak? Jawabnya pahalanya tetap 27. Cuma 27-nya beda-beda. Yang satu 27 yang full segede kelapa. Yang satu 27-nya mungkin segede jeruk. Yang satu kemudian 27-nya segede salak. Yang satu 27-nya segede gundu. Tahu gundu? Iya, kelereng. Beda-beda 27 mah. Itu 27 mah semuanya juga kebagian 27. Cuma kan beda-beda orang yang sempurna dan tidaknya. Bu, angkat tangan tuh begini. Angkat tangan itu yang memang boleh dikatakan boleh bi'ai kaifiyatin. Mau bagaimanapun ibu caranya ngangkat tangan terserah, boleh-boleh saja. Tapi yang utama adalah diangkat tangan cara begini. Kata Nabi, hadwa mankibai, sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya, 4 jari jemari ke atas, kemudian 1 jemari alias jempol itu ada di bawahnya, di bawah kuping. Allahu Akbar. Ini buat laki-laki, ini buat laki-laki. Buat ibu-ibu mah jangan tinggi-tinggi. Pertanyaannya sekarang, ini kayaknya bahas ngangkat tangan doang juga kagak kelar seharian. Saya tanya, apa hikmahnya ngangkat kedua tangan? Ayo, hikmahnya ngangkat kedua tangan itu apa? Hikmahnya ngangkat kedua tangan dikatakan wa hikmatu rab'il yadain. Hikmah dari mengangkat kedua tangan dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, al-isyaratu ila torhima siwahu ta'ala. Bu, ibu, kalau lagi ngangkatkan tangan, kalau ibu ketika takbir ngangkat tangan, torhima siwahu ta'ala, buang selain Allah mah jangan dipikirin. Yang ingat cucian buang jauh-jauh.
Yang ingetnya inget dagangan jual jauh-jauh. Inget anak nyemplung kagak usah diingetin. Atau nyemplung meren. Kalau itu mah boleh berhenti dulu sholatnya, tolongin dulu. Jangan bocah nyemplung dibiarin aja. Agama juga bicaranya bukan soal ibadah, tapi kadang yang namanya kemanusiaan lebih didahulukan, keselamatan lebih didahulukan. Ntar orang digigit ular didiamin aja, orang kemudian nyemplung didiamin aja. Sebentar saya khusyuk dulu di sholat katanya. Jangan, batalin dulu sholat. Bu, ngangkat tangan tu al-isyarah. Yang namanya ngangkat tangan itu isyarah. Atau kalau kata kita mah filosofinya begini. Ila torhima siwahu ta'ala. Membuang ingatan pemikiran selain daripada Allah. Bayangan apapun buang jauh-jauh. Bayangan apapun jangan ada di benak pikiran kita. Kalau sudah orang takbir sudah fokus saja. Wal iqbal bikuliyatihi. Seluruh apanya? Seluruh pekerjaan sholat menjadi fokus pemikiran dia. Allahu Akbar. Wal iqbal bil kulliyati ala sholatihi. Dia fokus dalam pekerjaan sholatnya, tidak memikirkan yang lain. Itu makna tangan. Torhima siwa, membuang sesuatu selain daripada mengingat satu. Nomor kedua. Yang nomor kedua hikmah dari mengangkat kedua tangan adalah al-isyaratu ila rabbil hijab bainal abdi wal ma'bud. Bu, yang nomor kedua adalah isyarah, menyingkap hijab, membuang penghalang antara hamba dengan sang penciptanya, antara manusia dengan Tuhannya, bainal abdi wal ma'bud. Hubungan manusia sejatinya, kalau orang menjaga sholatnya insya Allah dengan Tuhan itu sangat intens. Malaikat itu kan makhluk yang terdekat dengan Allah, betul nggak? Dengan apa malaikat bisa dekat dengan Allah? Nanti kita akan bahas sebetulnya ke depan. Tapi boleh dikasih bocoran? Boleh ya, asal jangan bocor aja beneran. Nih, kita kasih bocoran. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat-sangat terdekat dengan Tuhan. Sampai-sampai kedekatan malaikat itu tidak kemudian menghitung jam, menghitungnya menghitung hari. Saking dekatnya malaikat dengan Tuhan. Sedekat apa? Begitu dekat dengan Allah, di mana Allah perintahkan kepada malaikat setiap waktu, setiap saat. Tidak ada malaikat jawab entar dulu ya Allah, enggak. Yang suka entar-entar mah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu, tangguh. Baru aja. Belum juga komat. Baru adzan belum juga komat. Malaikat ketika dipanggil oleh Allah, ditugaskan oleh Allah, tidak ada istilah entar. Tidak ada istilah sebentar. Secepat kilat mereka menghadap kepada Allah. Kenapa? Sebab malaikat punya sarana untuk bisa berdekatan dengan Allah. Malaikat ternyata punya sesuatu yang bisa dia dekat dengan Tuhannya. Apa? Malaikat punya sayap. Malaikat ada yang sayapnya 2.
Malaikat ada yang sayapnya 3, malaikat ada yang punya sayapnya 4. Itu malaikat. Bayangkan sama ibu, dengan sayapnya malaikat, 1 kali kepakan dia akan siap melaksanakan perintah Allah. Maka di sini pun kita sebetulnya mesti bangga menjadi manusia. Kenapa? Ibadah kita mirip dengan apa yang dilakukan oleh malaikat. Bahkan potensi yang sama kita miliki seperti potensi yang ada di malaikat. Malaikat bisa dekat dengan Tuhannya, kita pun bisa dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Jawabannya tidak butuh pesawat, tidak butuh sayap, nggak butuh sayap 2, nggak butuh sayap 3, nggak butuh sayap 4. Terus bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Jawabnya nggak perlu pakai sayap 2, cukup solatnya solat subuh 2 rakaat. Nggak butuh pakai sayapnya sayap 3, cukup solat maghrib 3 rakaat. Nggak butuh sayapnya sayap 4, cukup zuhur 4, asar 4 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, cukup. Ternyata ibadah bilangan rakaat solat, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, menunjukkan tentang bagaimana potensi yang sama dimiliki oleh manusia untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat solat 5 waktu. Yakin gak? Yakin? Makanya Rabbul Hijab, buka hijab, penghalang antara diri kita dengan Tuhan. Lewatnya lewat sholat. Lebih fokus, lebih khusyuk untuk kita melakukan sholat. Jadi insya Allah yang angkat tangan, orang akan senantiasa ketemu dengan khusyuknya. Allahu Akbar, angkat tangan, ketemu dengan khusyuknya sholat. Kemudian dikatakan wakilah hikmatuhu, hikmah daripada ngangkat tangan sampai sama sejajar dengan kuping, ayyarahu al-asom, agar orang-orang yang asom tu yang tuli, ada a'ma, ada asom. A'ma itu namanya buta, asom itu namanya tuli. Mengangkat kedua tangan, hikmahnya adalah ayyarahu al-asom, orang-orang yang tuli dia akan tahu, faya'lamu annahu dakhala as-shalah kama annal a'ma ya'lamu. Dia akan tahu bahwasannya sholat sudah dimulai dengan mengangkat tangan, seperti halnya orang yang buta. Orang yang kalau orangnya orang tadi yang tuli berarti bolot. Kalau orang yang tuli, orang yang bolot, ketika imam takbir, dia kira-kira dengar kagak? Kagak. Kenapa? Kagak. Kenapa? Karena tuli, berarti kagak denger. Makanya ketika orang tuli sholat, ketika orang bolot sholat, mau ngikutin imam, ya kagak bisa lewatnya lewat pendengaran. Kenapa sebabnya? Ya tuli, kagak dengar. Walaupun teriak-teriak Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kedengeran gak sama dia? Ya kagak. Kalau kagak kedengeran sama dia, terus dia taunya imam lagi apa? Imam takbir dari mana? Jawabnya dari gerakan mengangkat tangan.
kata orang yang tuli. Waduh, imam udah mulai nih. Kata orang yang tuli, imam udah mulai nih. Apa mulainya? Dilihat, udah ngangkat tangan. Jadi intinya orang-orang yang memang boleh dikatakan tuli, dia mendapatkan isyarat bahwa imam sudah mulai sholatnya dengan imam angkat kedua tangan. Kemudian sama seperti halnya siapa? Sama seperti halnya orang yang buta. Tahu bahwasanya imam bergerak untuk memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar. Kata yang buta, udah mulai nih katanya. Iya. Kenapa udah mulai? Kedengeran takbir. Oh, matanya kagak ngeliat. Kita mah alhamdulillah. Dikasih mata ya fungsi, dikasih kemudian telinga juga alhamdulillah, gitu kan. Cuma mata mah nggak pernah minta makan, telinga nggak pernah kita makan, tapi mulut ke pengajian harus makan aja. Iya, mulut mah ke pengajian harus ada cemilan, 10, 11 mulut. Ya, itu kalau ngaji mah gitu bawaannya lapar baik. Wong dipakai mikir ngaji mah, bawaannya lapar mulu, sebab dipakai mikir. Hanya kalau ibu pengen tahu tuh bagaimana yang namanya santri, lihat bawaannya lapar mulu, lapar. Apalagi yang suka bikin konten YouTube, bawaannya lapar mulu, lapar. Itu. Padahal di sini udah disiapin segala macam, liatin nanti di jalan. Bi, kita beli pecel lele dulu yuk, katanya begitu. Ngajak pecel lele dulu, bawaannya YouTuber tuh lapar mulu, otaknya diperes. Memang udah kayak begitu, udah biasa itu. Begitu ya. Jadi hikmahnya tuh ketika ngangkat tangan tuh, hikmahnya satu, membuang selain daripada nomor kedua, raf'ul hijab, menghilangkan penghalang. Kemudian memberikan isyarat kepada orang yang tuli. Bahkan tadi ngangkat kedua tangan untuk bedain dengan orang kafir yang ketika sholat ternyata ketiaknya nggak pernah diangkat, sebab di ketiaknya ada apa? Ada patung. Nah, di sini kita tidak kemudian dijelaskan tentang ngangkat kedua tangan. Hikmahnya adalah nyerah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya nyerah. Tidak ada keterangan yang menunjukkan itu. Tetapi mungkin di kitab lain ada penjelasan yang menunjukkan bahwa orang yang mengangkat kedua tangan bukti penyerahan dirinya kepada Allah. Mungkin di tempat lain, di kitab lain. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Qala al-Bukhari ruwiya ar-rabu sab'ata asaro sahabiyah. Para ulama dan kemudian para sahabat meriwayatkan tentang sunnah mengangkat kedua tangan ini. Sunnah mengangkat kedua tangan ini bukan cuma riwayat Ibnu Umar, bukan cuma sahabat Ibnu Umar yang menceritakan, sampai dikatakan ruwiya ar-rab'a, siapa sab'ata asyara sahabiyah, yang meriwayatkannya itu ada 17 sahabat tentang keutamaan mengangkat kedua tangan. Jadi kedua tangan ini bukan cuma pendapat ulama. Kedua tangan diangkat berdasarkan hadis Nabi. Dan yang meriwayatkannya hampir 17 sahabat. Kenapa nggak disebut mu'akad ya? Gitu. Disebutnya tetap aja apa? Hayat. Nggak perlu nanya-nanya lah kita. Yang penting ini hayat aja. Ilahad wa man kibaihi. Kita sudah jelaskan tadi batasan ukuran mengangkat kedua tangan.
memang boleh mengangkat setengah badan, memang boleh juga ngangkatnya juga ngangkat sampai di dada, bahkan mungkin sampai pas dengan telinga kita, sampai kesempurnaannya boleh. Cuma ada cumanya, itu ada cumanya. Sekalipun bi'ai kaifiatin, dengan cara apapun bernilai pahala, tetap saja yang menunjukkan kesempurnaan sholat adalah dengan cara sejajar dengan telinga, persis dengan pundak kita, ada di atas pundak. Kemudian warabul yadain indar ruku, di samping mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram, angkat pula kedua tangan indal khuwi ilar ruku, saat orang mau turun untuk ruku. Kalau orang mau turun untuk ruku, maka saat dia mau turun untuk ruku, angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Fayabtadi'u ar-rab'a, diawali dengan angkat tangan dulu, ma'abtida'i takbir, disertai dengan mengawali takbir, indabtida'il huwi lirruku, saat orang memulai untuk turun. Angkat tangan, Allahu Akbar, langsung turun. Allahu Akbar, langsung turun. Cuma dikatakan wayam tadu at-takbiru ba'da raf'i. Kalau ketika ibu mau ruku, biasanya kan baca takbir. Namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Ampun. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan satu rukun ke rukun yang ibu mau ruku itu takbir dulu, Allahu Akbar. Betul? Ketika Allahu Akbar, ibu ruku, saat memulai takbir berbarengan dengan angkat tangan. Tapi tidak usah panjang-panjang takbirnya sampai rukunya apa? Ruku ke bawah. Ini mengangkat tangan, Allahu Akbar, sampai ke ruku, nggak usah. Ruku ketika kemudian orang takbir itu sebentar, Allahu Akbar. Tapi ketika bangun dari ruku, aba-abanya panjang. Sami Allahu liman hamidah. Jangan cuma Sami Allahu liman hamidah. Jangan. Sami Allahu liman hamidah. Dibedain. Kenapa sebabnya? Sebab di dua rukun, ruku sama sujud. Intinya orang tuh ketika sholat ingin khusyuk, itolatur ruku, panjangin ruku. Nomor kedua, itolatu sujud, panjangin sujud. Dari ruku, zikrul intiqolnya agak panjang. Orang lagi ruku nih, maka bangun dari ruku, jangan terlalu singkat baca zikirnya. Sami Allahu liman hamidah. Salah. Itu. Bacaan yang bagusnya adalah diperpanjang. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Itu yang bagus. Sama kayak orang bangun dari sujud. Jangan dari sujud ketiga bangun, Allahu Akbar. Salah. Disangka orang bangun Allahu Akbar kok langsung cepat amat. Ikutin gerakannya. Allahu Akbar. Jadi ketika beres bar menandakan orang sudah orang tahu. Ini mah jangan ketika maaf sudah berdiri baru Allahu Akbar. Salah. Zikir bukan pada tempatnya.
Orang zikir Allahu Akbar ketika mau pindah. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu harus sudah berdiri. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Akbar itu udah apa? Udah berdiri. Yang benar tuh begitu. Jadi intinya di dua rukun itu, aba-aba takbir atau sami Allahu liman hamidah mesti agak lama. Warabul yadaini, angkat kedua tangan ketika orang ruku. Bahkan bukan ketika cuma saat ruku. Wa indar rab'i minhu, dan bahkan saat ketika orang bangun dari apa? Bangun dari ruku, maka kemudian dia mengangkat kedua tangan. Kita sudah sampaikan sunnah mengangkat dua tangan itu pada berapa tempat? Sunnah mengangkat kedua tangan pada berapa tempat? Udah kenceng salah. Mengangkat kedua tangan itu disunahkan pada 4. 1. Saat takbir, angkat kedua tangan. Nomor kedua, saat ruku. Nomor kedua, ketiga, bangun dari ruku alias i'tidal. Nomor keempat, bangun dari tahiyat awal. Nggak usah ketika mau sujud dengan angkat tangan Allahu Akbar, nggak usah. Tidak ada hukum sunnah. Ulangi, ngangkat tangan itu sunnah pada 4 macam. 1, pada 4 rukun. 1, saat takbiratul. 2, hendak ruk. 3, bangun dari ruku alias Nomor keempat, bangun dari tahiyat awal. 4 doang. Jadi jangan ada kelimanya. Udah kenceng salah lagi. Wa inda rab'i minhu, saat orang bangun dari ruku angkat kedua tangan, itu hukumnya sunnah ngangkat tangan saat orang takbir sunnah hayat. Ngangkat tangan saat orang mau ruku sunnah hayat. Bangun dari ruku alias i'tidal sunnah hayat. Ngangkat tangan sunnah hayat. Bahkan diantara sunnah hayat, wawadul yamini ala shimal, menyimpan tangannya tangan kanan. Simpan tangannya tangan kanan di atas tangannya tangan kiri. Kalau sudah takbir, kira-kira ibu menempatkan tangan di mana? Di dada apa di perut? Agak ribet kalau di dada. Bu, lihat saya jelasin nih. Menyimpan kedua tangan saat orang itu melakukan bacaan Fatihah, atau saat orang melakukan baca surat, kan tangan itu disimpan ya. Kira-kira tangan itu disimpan di mana? Bahkan yang bagus, orang ketika bangun dari ruku tangan tuh jangan ngampleh. Ini mah kadang-kadang bangun dari ruku tangan apa? Ngampleh ke bawah. Sami Allahu liman hamidah. Ke bawah kan? Padahal yang bagus bukan ke bawah. Simpen pada tempatnya. Wong yang tadi ketika baca Fatihah pun ibu ada di sini. Ketika tadi baca surat pun ada di sini.
Maka saat ibu bangun dari apa? Bangun dari ruku, i'tidal, jangan ditaruh ke bawah. Taruh di mana? Taruh kembali di tempatnya. Wawadul yamin ala simal, simpen tangan kiri, simpen tangan kanan ada di atas tangannya tangan. Di sini masih banyak perdebatan. Ada yang nyimpen tangannya di atas pusar. Ada yang nyimpen orang tangannya di bawah dada. Ada yang nyimpen orang tangannya di dada. Bu, terserah perbedaannya seperti apa. Masing-masing orang punya alasan, masing-masing orang punya masing-masing orang punya dalil. Tapi kalau kita mau pakai rujukan di dalam syarah kitab Fathul Qorib, mau dipakai nggak? Mau dipakai nggak? Ini kalau kagak mau ya nggak usah kita bahas. Ibu gimana coba? Ibu gimana biasanya nyimpen tangan? Begitu. Di bawah di atas pusar berarti. Oke. Ini kalau sudah tahu mau dipakai nggak? Mau dipakai. Nih, dengerin di dalam kitab ini disampaikan. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengenai menyimpan tangan berdasarkan hadis Nabi, apakah di atas pusar ataukah memang di bawah dada atau di atas dada? Caranya gimana? Bu, wada'i batni kafil yamin, disimpan telapak tangan kanan ala dhuhri simal. Kita contohin di tengah dulu ya. Nih, di tengah dulu kita contohin. Telapak tangan yang kanan ada di punggung tangan yang kiri. Prakteknya begini. Wa kaifiyatuhu, tata cara yang paling utama adalah dikatakan kata Imam Al-Fudoli ayak bido biyamini kau iya sarid. Bu, pergelangan tangan kiri dipegang sama apa? Dipegang sama tangan jari tangan kanan. Setelah dipegang, kemudian dengan tangan kanan pergelangan kiri kita hilang. Kemana tadi itu penjelasannya? Ini kitabnya kuning sih, jadi gagal fokus. Nah, setelah dipegang kayak begini, terus yang nomor selanjutnya gimana? Yang nomor selanjutnya seharusnya setelah ini digeser tangan tuh agak sedikit ke sebelahnya, sebelah kanan. Digeser ke sebelah kanan. Tar dulu. Wakila yatakhayyaru baina basti asabiil yamin fi gordil mufasil wa baina nasriha. Terserah mau diapain, mau kemudian dibeginikan, mau itu mau begini nggak masalah. Yang jelas disimpan tetap. Yang benar itu pokoknya begitu. Wal mu'tamadu, pendapat yang memang lebih utama, menurut sebagian ulama dan dipegang oleh kitab ini, wa yakunani tahta sodrihi, kedua telapak tangan atau kedua tangan ada di bawahnya, di bawah tahta sodri, di bawah dada, wa fauqa sutroti, kemudian di mana? Di atasnya, di atas yang tidak boleh
adalah di bawah pusar. Mau ngapain megang-megang di bawah pusar? Masa sholat ada di bawah pusar? Di atas pusar boleh, di kemudian di bawah dada boleh, di atas dada juga boleh. Yang kagak boleh di bawah pusar. Nih, dengerin dulu atuh. Dengerin dulu. Nah, kemudian dikatakan di dalam sarahnya ma'ilan ila jihati yasari. Bu, kirain nempatin tangan tuh di tengah. Ternyata nempatin tangan itu yang bagus adalah digeser ke kiri sedikit. Geser ke kiri. Kudu berdiri lagi. Nih, udah belum makan kue sudah berdiri. Nih Bu, simpannya itu ternyata bukan di sini. Jadi memang ini pergelangan tangan dipegang, ambil kemudian digeser ke kiri sedikit, geser. Ma'ilan ilayasari. Kenapa? Karena di sini sejajar dengan hati. One heart. Itu. Jadi posisi hati itu ada di sini. Jadi sejajar dengan hati. Bukan didorongnya ke kanan. Ini mah mules. Digesernya geser ke kiri. Kira-kira laki-laki apa perempuan? Dalam soal menyimpan tangan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang ada perbedaan ngangkatnya ngangkat tangan, yang ada perbedaan rukunya, penempatan tangan ruku, kemudian sujud dan aurat di luar itu tidak ada. Nempatin tangan di perut sama, mau laki-laki mau perempuan sama seperti ini. Jadi inilah yang lebih utama. Yang lebih utama itu disimpan sejajar dengan apa? Dengan hati. Jadi hati itu di sebelah kiri. Kiri dong. Itu hati itu di sebelah kiri. Cuma bentuknya hati lope apa lonjong kagak ada yang tahu. Jangan ngomong lope-lope. Itu mah film kartun yang ada gambar lopenya. Pokoknya hati mah adanya di sebelah kiri. Ma'ilan ila jihati yasarihi. Li'annal kolba fi jihatil yasar. Karena hati adanya di sebelah kiri, maka posisi tangan bagusnya ada di sebelah kiri. Baru itu doang bahasan mindain tangan. Udah 9:30. 10 menit lagi gimana? Setuju? 10 menit lagi gak apa-apa? Oke, lanjut. Wa inda mana tadi? Wa tawajjuhu, dan kemudian disunahkan orang membaca doanya doa ibtitah. Kok bahasanya tawajuh? Di dalam sarah dijelaskan al-murad du'aut tawajuh alladhi huwa du'aul ibtitah. Bu, disunahkan ibu ketika sholat itu baca doa mana coba? Yang mana doa ibtitah? Yang namanya doa ibtitah itu macam-macam. Di sini ada doa ibtitah itu adalah ini wajah tu wajhiya. Ya. Nah, dilihat di bawahnya di situ. Nggak ada ya, kita murah. Maafin. Tuh. Tawajuh yang dimaksud itu baca doanya baca doa ibtitah.
Yang mana doa iftitah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Baca doa itu nggak apa-apa. Berdasarkan firman Allah surat Al-An'am, suratnya surat 6 ayat 79, boleh. Terus ada lagi, ada orang yang ketika baca doa iftitah dia pakainya pakai zikir. Ada yang pakai zikir, ada yang cuma bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Emang ada? Ayo, ada nggak? Sholat apa? Agak ingat kan? Idul Fitri sama Idul Fitri sama Idul Adha, kita baca doa iftitahnya yang itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Nah, kemudian ada lagi Allahumma ba'id baini. Ba'id baini itu pun termasuk bacaan doanya doa iftitah. Jadi tawajjahu itu maksudnya orang yang sholat membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Bu, yang namanya doa iftitah itu dianjurkan dengan catatan la yustahabu illa bisuruti khomsin illa bisuruti khomsatin. Bu, doa iftitah itu boleh dibaca, cuma ada syaratnya 5. Kalau memenuhi syarat maka boleh dibaca, tapi kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh masa sih? Yuk kita bahas. Nih, doa iftitah syarat yang pertamanya ayakuna fi ghairi sholatil janajah. Tidak boleh dibaca pada sholat jenazah. Sok-sokan abong jadi imam. Sok-sokan abong jadi imam. Ketika sholat jenazah pakai doa siapa yang ngajarin? Sholat jenazah itu ketika ibu takbir yang pertama Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Takbir yang kedua bacanya baca sholawat. Takbir yang ketiga baca doa. Takbir yang keempat doa kemudian salam. Itu sholat jenazah, kagak pakai doa iftitah. Kalau ibu pakai baca doa iftitah ya ditinggalin jamaah, kabohor. Sholat jenazah pakai doa iftitah dari mana? Satu tuh ya, sholatnya bukan sholatnya sholat jenazah. Terus kalau orang misalkan dalam sholat jenazah pakainya pakai doa iftitah, walau ala kubrin, walaupun kemudian sholatnya di atas kuburan, sekalian ngedoain jenazah, sekalian ngedoain mayit, tetap tidak dianjurkan. Berbeda dengan baca ta'ud. Baca ta'ud dalam sholat jenazah sebelum baca Fatihah tetap masuknya sunnah hayat. Atau nomor kedua, doa iftitah boleh dibaca wa alla ya khofa pawatawaktil ada. Kalau memang diperkirakan saat dia membaca Fatihah, doa iftitah, insya Allah waktu sholat ada, waktu sholat fardu masih tetap. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau sholat misalkan 4 rakaat, kita butuh waktu berapa menit? Ayo, ada 5 menit gak? Ada. Bu, kalau ibu misalkan ternyata sholat nih, seharusnya 4 rakaat itu kelar 5
5 menit. Tapi ternyata ibu nggak tahu emang males apa capek kali. Sholat itu di akhir-akhir sehingga mepet waktu tinggal 3 menit lagi. Waduh, 3 menit lagi 4 rakaat. Kalau ampe ibu kemudian keluar waktu, berarti dosa tuh. Gimana caranya? Caranya adalah ketika sholat nggak usah baca doanya doa iftitah. Yang sunnah hayat ternyata nggak usah dibaca. Surat kagak usah dibaca juga kepanjangan. Yang ada ketika fokus baca surat, akhirnya boro-boro dapat 4 rakaat, 1 aja kagak kelar, lewat tuh. Jadi ketika orang sibuk dengan kerjaan, lupa sholat, mepet waktu tinggal 3 menit lagi, maka manfaatkan untuk bisa sholat 4 rakaat. Caranya jangan baca doa iftitah, jangan kemudian dibaca sunnah-sunnah hayat, jangan dibaca sunnah-sunnah hayat, sebab waktu bisa habis untuk urusan sunnah doa. Nomor ketiga, wa alla yaqopal makmum pawata ba'dil Fatihah. Ketika makmum itu sedang masbuk, ketika makmum itu sedang masbuk, maka saat dia memulai sholat, pas kemudian dia melihat imamnya lagi ruku, maka kemudian si makmum, imam lagi ruku, si makmum berarti kagak usah baca doa. Jangankan baca doa iftitah, Fatihah aja kagak dianjurin. Yang penting ikut langsung ruku. Ngejar rakaat. Bagaimana kemudian ketika kita mendapati imam lagi baca Fatihah, kita datang. Imam lagi baca surat, kita datang. Pas kita datang, kita baca Fatihah. Maaf, kejar dulu Fatihah yang fardu. Jangan baca doa Kalau imam lagi baca surat, ibu baru datang kemudian ngikut bermakmum, jangan baca doa jangan baca doa iftitah. Baca apa? Bacanya baca Fatihah langsung. Doa iftitah kagak usah dibaca. Sebab sunnah hayat nggak usah dibaca. Berapa tuh? 3. Yang nomor keempat, wa alla yadrukal imam fi ghairil qiyam. Kayak tadi, melihat imam sedang ruku, makmum baru nyampe, kagak usah mikirin baca apa. Baca doa iftitah. Jangankan doa iftitah, Fatihah aja kagak usah dibaca. Sebab ngejar rakaat dihitung, dapatnya dapat ruku. Akhirnya Allahu Akbar, langsung apa? Langsung ruku. 4 tuh. Nomor kelima, wa alla yusri'a fit ta'ud awil qiraah walau syahwan. Dan kemudian orang tidak boleh masuk fit ta'awud, dalam ta'awud awil qiraat, atau dalam bacaan ayat-ayat Quran. Kalau orang sudah masuk baca ta'awud, baca bismillah, yang nggak usah ngulang lagi ke doa iftitah. Berarti doa iftitah mah lewatin. Orang baru takbir nih, lupa doa iftitah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia. Waduh, mundur lagi. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Salah, kagak boleh. Jadi kalau orang sudah maju dalam pekerjaan yang lain, tidak usah mundur ke belakang. Dia sudah ta'awud, dia sudah baca ta'awud, mau baca Fatihah, kenapa kemudian mesti mundur lagi baca doa iftitah? Tidak usah. Inilah 5 di antara syarat orang boleh baca doa iftitah. Di luar itu, maka baca doa iftitah ternyata dianjurkan, diperbolehkan, asal jangan yang 5. Yang 5 tidak dianjurkan untuk baca iftitah.
wal murad ayyakula al musalli ba'da taharrum doa al ibtitahi hadhil ayat au gueriha mimma waroda. Orang yang kemudian bangun dari apa? Orang yang saat dia takbir baca doanya doa ibtitah, itu dianjurkan dia membaca doanya doa yang terwirid. Mana doa yang terwirid? Doa yang terwirid yang sering kita baca adalah Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu Allahu akbar kabiro sering kita baca. Inni wajjahtu wajhiya sering kita baca. Bahkan kemudian tadi dibaca juga wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim itu dikatakan orang yang hanif. Tahu orang yang hanif enggak, Bu? Hanifan. Apa sih arti hanifan? Hanifan itu dikatakan wa makna hanifan ma'ilan anil adyanil batilah. Bu. Oh. Yang disebut ma'ilan, Nabi Ibrahim itu yang condong. Hanifan itu ma'ilan condong anil adyanil batilah, daripada agama-agama yang batal, ila dinil haq, menuju agama yang benar, menuju agama yang lurus. Ibrahim, para nabi yang lain tidak pernah ngalamin mereka murtad dulu, tidak pernah ngalamin mereka musyrik dulu, tidak pernah mengalamin mereka kafir dulu. Mereka semuanya hanifan, mereka condong kepada agamanya, agama yang lurus. Bahkan dikatakan menurut di kalangan orang Arab, wa hanifa wal hanifu, dan bermula yang diartikan hanif indal Arab man kana ala millati Ibrahim, mereka yang berpegang teguh kepada agamanya Ibrahim namanya hanifan. Selain di atas doa ibtitah mana lagi? Doa ibtitah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu biasanya dalam sholat apa? Dalam sholatnya Idul Fitri sama Idul. Ada lagi, ada yang mana? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan. 2, 3, ada lagi yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Nah, ada lagi. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaki saubal abyado minad danas. Allahumma gsilni bilma. Ada lagi? Ada. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Ya, yang jelas banyak insya Allah. Walaupun kita baca gak bakalan kehafal ini, tetap aja yang hafal mah dari dulu. Yang hafal mah tetap ini wajah tuh aja dari dulu ya. Iya, gak mungkin ganti yang lain. Itu. Makanya udahlah, gak usah neko-neko, gak usah kemudian diapalin semuanya. Satu aja yang dipegang cukup. Wal isti'adzatu, yang kemudian nomor selanjutnya adalah dianjurkan untuk memohon isti'adzah, perlindungan kepada Allah, alias a'udzubillahi minas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai kesunahan memulai membaca Fatihah. Wahia sunnatun fi kulli raqatin, dalam setiap rakaat mau membaca Fatihah itu disunahkan untuk membaca ta'un.
Tetapi wala yusanu illa bisyurutil ibtitah as-sabiqah. Ternyata baca ta'ud pun sama, syaratnya ada 5 tadi. Sholat jenazah nggak usah pakai ta'ud, kan begitu. Sholat yang lain yang sekira-kira waktu itu kan akan terbuang, makanya nggak usah dibawa hayat. Sunnah hayat nggak usah dibawa, yang penting kekejar yang pardunya saja. Selama kita masih leluasa, selama waktu sholat awal waktu ada, selama waktu masih panjang, maka sempurnakan sholat dengan sunnah abad dan sunnah hayatnya, agar pekerjaan kita, sholat kita jauh lebih khusyuk. Apalagi tadi dalam ruku dan sujud, berlama-lamalah ketika ruku, berlama-lamalah ketika sujud, niscaya akan dekat dengan apa? Dengan kemuliaan di dalam sholat. Jadi orang itu tergantung sholatnya. Baik hubungannya dengan Allah lewat sholat, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Kalau kondisi kita sekarang, maaf, dalam kondisi tidak baik-baik saja, mungkin kita sholatnya pun tidak pernah melakukannya dengan baik. Perbaiki sholat, maka niscaya Allah akan perbaiki semuanya. Paham, Bu? Itu saja, sudah jam 9:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mah pakai